Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo balo-balo, bersama Dokter Uluan. Jadi pinter. Oke, kali ini Dokter Uluan akan membahas tentang defek septum ventricle ya balo-balo, dimana dia langsung diambil dari sumbernya yaitu PPMI DAI. Sebelumnya balo-balo jangan lupa like dan subscribe Dokter Uluan atau Dokter Uluan channel, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya supaya jadi pinter. Oke, langsung saja. Penyakit jantung bawaan yang paling sering ditemukan adalah defek septum ventricle, di mana insidensinya bisa sampai 20% penyakit jantung bawaan. Septum ventricle terdiri dari septum membran dan septum muskular. Klasifikasi berdasarkan letak itu ada 3. Yang pertama DSV perimembran, DSV muskular, dan DSV subarterial. DSV itu defek septum ventricle ya bolo-bolo. Untuk kemudian klasifikasi berdasarkan fisiologisnya ada DSV defek kecil dengan resistensi paru normal, DSV defek sedang dengan resistensi paru bervariasi, DSV defek besar dengan resistensi paru ringan, dan DSV defek besar dengan resistensi paru tinggi. Untuk anamnesisnya bolo-bolo, di mana DSV kecil umumnya gejala ringan atau tanpa gejala, anak tampak sehat. Kemudian DSV defek sedang terjadi gangguan pertumbuhan dan berat badan yang kurang. Kemudian DSV defek besar dengan peningkatan tahanan vaskular paru, penderita mengalami sesak dan biasanya mengalami ispa berulang, gagal tumbuh, dan berkeringat. Untuk pemeriksaan fisiknya ya bolo-bolo, di mana DSV kecil itu khasnya bising holosistolik derajat 4-6 disertai gejala bising dengan punktum maksimum pada sela iga 3-4 parasternal kiri yang meluas sepanjang tepi kiri sternum. Nah, untuk yang DSV besar bolo-bolo itu adalah bunyi jantung ketiga disertai bising di diastolik apek. Kemudian untuk DSV besar dengan peningkatan tahanan vaskular paru terdapat takip neu disertai retraksi otot-otot pernapasan. Bunyi jantung kedua mengeras. Kemudian DSV besar dengan peningkatan tahanan vaskular paru dengan tekanan ventrikel kiri sama dengan tekanan ventrikel kanan, penderita tidak mengalami gagal jantung ya bolo-bolo. Tetapi bila berlanjut kanan lebih dari kiri, penderita sianosis akibat pirau kanan ke kiri. Bising tidak terdengar, dan bila terdengar itu billing holosystolik trikuspid. Untuk foto toraknya bolo-bolo, defek kecil gambaran radiologisnya normal dan vaskularisasinya normal. Untuk defek sedang terdapat pembesaran jantung dan peningkatan vaskular paru. Pada foto PA, bayangan jantung tampak melebar ke arah bawah dan kiri akibat pembesaran hipertrofi ventrikel kiri yang disertai peningkatan vaskular paru. Untuk elektrokardiografinya bolo-bolo, pada bayi EKG sering tidak ada kelainan bolo-bolo. Namun DSV defek kecil itu biasanya EKG-nya juga normal. Nah, untuk yang defek sedang sering terdapat hipertrofi ventrikel kiri akibat pirau kiri ke kanan menyebabkan beban tekanan ventrikel kiri, sering tidak dapat hipertrofi ventrikel kanan. Untuk DSV besar bolo-bolo, tekanan ventrikel kiri dan kanan sama, itu terdapat hipertrofi ventrikel kiri dan kanan. Bila terjadi hipertensi pulmonal, maka hipertrofi ventrikel kanan lebih menonjol bolo-bolo. Bahkan ventrikel kiri dapat menghilang. Untuk gambaran ekokardiografinya bolo-bolo itu untuk mengetahui lokasi dan besar atau ukuran dari defeknya. Untuk tata laksananya ya bolo-bolo, anak DSV kecil itu biasanya asimptomatik dan tidak perlu obat atau bedah saat awal. Asimptomatik itu dilakukan penutupannya nanti usia 2-4 tahun. Untuk anak DSV sedang atau besar mengalami gagal jantung simptomatik,
perlu diberikan obat anti gagal jantung ya bolo-bolo seperti antidiuretik, vasodilator atau ACE inhibitor, kemudian digoxin. Bila gagal perlu dilakukan penutup DSV di usia berapapun. Yang respon terapi medis dilakukan penutupan usia 12-18 bulan. Untuk indikasi penutupan DSV untuk gagal jantung yang tak terkontrol, gagal tumbuh, ispa berulang, pirok kiri ke kanan signifikan dengan rasio aliran darah paru hiperpergidinya lebih dari 2:1. DSV besar meski tanpa gejala dioperasi pada usia kurang dari 2 tahun jika didapatkan peningkatan tekanan arteri pulmonalis. Untuk penutupan DSV ya bolo-bolo, yang pertama tindakan bedah hampir ke semua DSV, yang kedua tanpa bedah menggunakan alat AMVO ya bolo-bolo, Platzer VSD Occluder. Untuk nutrisi tambahan seperti formula tinggi kalori perlu diberikan sejak awal jika ada piro besar karena kebutuhan metabolisme meningkat. Kebutuhan kalori 150-200 kilokalori per kilogram berat badan per hari ya bolo-bolo. Untuk prognosisnya, penutupan spontan 30-40% DSV, paling sering pada DSV trabekular, muskular kecil, dan lebih sering pada defek kecil dibandingkan besar. DSV tipe inlet, infundibular, dan subarterial tidak dapat mengecil atau menutup spontan ya bolo-bolo. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya Dr. Ulwan ya bolo-bolo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.